Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4181. Dunchan tersenyum kecut mendengar penilaian Christian. Dunchan berkata, "Saya berpikir sama dengan kamu. Di New York, hanya ada beberapa orang yang dapat memindahkan keluarga Fox. Menghitung Rothschild dan keluarga Acker, paling banyak ada 4 atau 5 keluarga memiliki kekuatan ini. Tapi yang ini, permainan kelompok orang ini tidak seperti gayamu." Memang, Christian setuju. Permainan semacam ini tidak dapat dilakukan oleh beberapa keluarga besar. Sekilas, cara ini sangat liar, sangat liar. Kamu juga berpikir begitu? Dunchan menghela napas. Aku sempat mengira mungkin ada geng baru. Umumnya, geng baru harus melakukan beberapa hal yang menghancurkan dunia jika mereka ingin maju. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada yang tidak beres. Kalau ada geng yang bermain seperti ini, itu adalah jalan buntu. Tidak ada geng yang dapat bersaing dengan kekuatan keluarga Fox. Christian setuju. Dan saya dapat yakin, orang-orang ini tidak melakukannya demi uang. Kalau mereka benar-benar melakukannya demi uang, mereka tidak akan meminta syarat yang berlebihan seperti tebusan 200 miliar dolar AS. Ini pada dasarnya setara dengan menculik beberapa orang yang lewat di New York, lalu pergi ke pemerintah AS untuk meminta seluruh armada kapal induk. Sama tidak realistisnya, Dunchan mengangguk. Ini bukan untuk uang. Masalah ini bahkan lebih aneh. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Christian. "Christian, apakah kamu sudah menonton video-video yang sedang hot di media sosial?" Christian mengangguk. "Begitu." Dunchan mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa. Saya selalu merasa ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Sangat jahat." Kedua video itu satu demi satu. Di permukaan, mereka pertama kali menekan keluarga Fox. Tapi pada akhirnya keluarga Fox mengambil kesempatan untuk memenangkan kembali kemenangan. Dan membuat keluarga Fox memainkan langkah sempurna dari penindasan pertama dan kemudian bangkit. Rasanya seolah-olah semua ini sengaja dimanipulasi oleh seseorang. Hanya untuk meninggalkan keluarga Fox. Kesempatan seperti itu untuk menekan dulu dan kemudian bangkit. Christian berkata, "Saya mendatangi kamu untuk mengingatkan tentang hal ini. Menurut saya masalah ini juga sangat aneh. Dilihat dari videonya, pihak lain tampaknya mempermainkan dan mengintimidasi Savion dengan cara yang vulgar. Dan taktiknya juga sangat aneh. Itu sangat kasar. Tetapi semua yang terjadi setelah itu memberi saya perasaan seolah-olah kejadian ini tidak sekasar yang terlihat di permukaan. Tidak kasar dan juga sangat akurat. Sangat akurat sehingga dapat memprediksi setiap gerakan keluarga Fox. Dengan sengaja menggunakan metode ini untuk memikat keluarga Fox muncul di publik." Dunchan menepuk pahanya dan berseru, "Ya, itu dia. Mereka sedang memancing. Mereka ingin memancing seluruh keluarga Fox keluar dari laut dalam, sehingga mereka dapat mengekspos diri mereka ke perhatian seluruh dunia." Setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Christian, menurutmu apa yang ingin mereka lakukan?" Christian mendecakkan bibirnya dan berkata, "Jika mereka tidak memotong telinga Homer, saya mungkin berpikir bahwa semua ini adalah pertunjukan bagus yang diarahkan dan dilakukan oleh keluarga Fox sendiri. Agar reputasi keluarga Fox meningkat pesat, dan membuat Homer terkenal dan meletakkan fondasi yang luar biasa untuk Homer. Coba pikirkan, saat semua orang di dunia menantikan kembalinya Homer dengan selamat, mereka akan melakukan penyelamatan sukses lainnya. Drama Homer yang ditunggu akan mulai keluar, dan seluruh dunia akan merayakan dan bersorak bersama. Dan akhir yang bahagia akan keluar. Dengan ini, Homer memiliki masa depan yang cerah." Dunchan melanjutkan, "Tapi, mereka memang memotong telinga Homer. Saya meminta seseorang menggunakan teknologi pemulihan AI untuk memaksimalkan kualitas video tersebut, dan memperbesar gambar sepasang telinga dalam video, yang konsisten dengan ciri fisik Homer.
Itu memang telinganya. Tidak ada keraguan. Ya, Christian berkata dengan sungguh-sungguh. Justru inilah yang membuat saya menyangkal hipotesis ini. Keluarga Fox jelas bukan manipulator di belakang layar. Manipulator sebenarnya di belakang layar sedang merencanakan menarik keluarga Fox sedikit demi sedikit ke dalam sorotan publik. Duncan bertanya, memimpin ular keluar dari lubang ke hadapan seluruh dunia. Apa tujuannya? Christian berkata perlahan. Karena anggapan tadi tidak benar, maka hanya ada kemungkinan lain untuk motif mereka. Duncan berkata, maksudmu, target orang-orang ini bukanlah Homer, tapi seluruh keluarga Fox. Itu benar, Christian menjawab dengan penuh semangat. Kita berdua menebak hal yang sama. Bab 4182. Duncan menghela napas dan berkata, tapi aku masih tidak mengerti mengapa mereka ingin menarik perhatian keluarga Fox. Apakah mereka akan menyerang keluarga Fox di depan seluruh dunia? Itu terlalu sombong. Keluarga Fox pasti akan menjadi musuh publik seluruh rakyat. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Christian sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Kecuali mereka benar-benar yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Christian jarang terlihat panik. Dan dia berkata, saya tahu. Ini pasti akan menjadi eksekusi publik. Eksekusi publik, Duncan bergumam dan mengulangi. Matanya tiba-tiba menyala. Dan dia berkata, saya mengerti. Aku bisa simpulkan. Orang misterius itu pasti mengetahui skandal besar keluarga Fox. Kalau skandal ini terungkap, seluruh keluarga Fox akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Dan mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menarik keluarga Fox menjadi sorotan seluruh dunia. Hanya untuk membuat keluarga Fox hancur. Christian mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, saya pikir memang begitu. Duncan berkata dengan ekspresi ngeri. Maka ini benar-benar eksekusi publik, pertama tekan, lalu angkat, lalu banting dengan keras. Berbicara tentang ini, Duncan mengetuk meja berulang kali, bergumam di mulutnya. Siapa yang memiliki kemampuan hebat ini? Mungkinkah lelaki tua dari keluarga Fox kembali dan akan merebut kekuasaan? Christian hendak berbicara, tetapi Duncan dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Bahkan jika Tuan Fox kembali, dia tidak akan menargetkan cicitnya. Selain itu, keluarga Tuan Fox telah sepenuhnya dikecualikan. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan misterius. Melihat temannya bingung, Christian tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya kamu, seorang detektif Tiongkok, terkadang tidak bisa mengetahuinya. Duncan tersenyum kecut dan berkata, hal utama adalah bahwa masalah ini memang bertentangan dengan akal sehat. Jika lawannya sangat kuat, kita tidak dapat mendengarnya. Dalam masyarakat ini, bagaimana seseorang dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu besar? Memaksa secara diam-diam, Christian tersenyum kecut dan berkata, Duncan, banyak hal benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dengan kata lain, itu sebenarnya ketidaktahuan kita sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Duncan dan bertanya, percaya atau tidak, ada obat di dunia ini yang tidak sebesar telur puyuh, tetapi tidak dapat dibeli seharga 300 miliar dolar. Duncan tercengang ketika mendengar itu, dan berkata, apa yang kamu katakan? Obat berharga 300 miliar dolar. Apakah saya tidak salah dengar? Christian mengangguk dengan tegas dan berkata, ya, kamu tidak salah dengar. Ini 300 miliar. Duncan mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah obat bertarget yang dapat menyembuhkan kanker dijual seharga 300 miliar dengan paten? Tapi itu terlalu mahal, Christian berkata sambil tersenyum. Dengan paten, kamu punya ide bagus. Ini hanya pil obat Tiongkok. Harus mengeluarkan 300 miliar dolar AS untuk membeli satu pil itu. Mereka tidak memberi formulanya, dan bahkan melarang kamu membawanya keluar. Kamu harus memakannya di tempat setelah membelinya. Brengsek, Duncan bersumpah, dan mengerutkan bibirnya. Sialan, beraninya menjualnya seharga 300 miliar dolar AS.
Bahkan lebih kejam dari para penculik ini. Harga yang mahal. Idiot mana yang berani membeli? Bab 4183. Apa yang dikatakan Duncan membuat wajah Christian menjadi gelap. Namun, dia mengambil gelas anggur dengan tenang. Setelah menyesapnya, dia mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ringan, "Orang bodoh yang kamu bicarakan itu adalah aku." Duncan menatapnya dengan tercengang dan berkata, "Persetan, apa yang terjadi? Apa kamu dibohongi?" "Tidak." Christian melambaikan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri dengan kekuatan alkohol. "Aku tidak ditipu. Aku yang menawar 370 miliar dolar AS. Dan aku berharap bisa berlutut di tempat. Tapi mereka menolak menjual itu padaku. Dan menendangku keluar dari tempat pelelangan." Duncan merasa bahwa ketiga pandangan tersebut telah ditumbangkan. Dia bertanya, "Obat apa yang bisa membuat kamu menawar 370 miliar dolar AS? Apa konsep 300 miliar dolar AS? Nilai pasar Alibaba hari ini 292,8 miliar dolar AS. Artinya, jika seluruh Alibaba terlibat, tidak bisa mendapatkan obat itu." Christian berkata dengan sangat serius, "Saya tidak bisa mengubahnya. Kalau saja saya bisa, saya akan mengubahnya sejak lama. Bahkan jika saya mengerutkan kening, saya bahkan tidak memiliki nama belakang akar." Lagi pula, Christian memandang Duncan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu seorang polisi. Mengapa begitu peduli dengan saham?" "Bagaimana dengan saham?" Duncan mencibir dan menjabat tangannya. "Jangan sebutkan itu. Saya punya sedikit tabungan. Saya membeli semua saham perusahaan ini. Sampai sekarang, saya telah kehilangan lebih dari setengahnya." Christian memarahi. "Persetan, katakan padaku kamu berdagang saham. Aku akan memberimu beberapa informasi sesuka hati. Tidak peduli kamu pendek atau panjang. Kamu dijamin mendapat untung beberapa kali lipat." Duncan berkata dengan serius, "Kamu kenal saya. Saya tidak punya banyak uang. Saya hanya punya banyak kebenaran. Selain itu, saya seorang polisi federal. Kalau saya mengandalkan informasi orang dalam untuk berspekulasi di saham, saya melanggar hukum. FBI akan menyelidiki saya." "Itu benar." Christian menggelengkan kepalanya dan menghela napas. "Sudah lama ku bilang, jangan menjadi polisi. Itu tidak berarti apa-apa. Kamu tidak mendengarkan." Duncan melambaikan tangannya. "Jangan bicara tentang saya. Mari kita bahas obat itu. Obat apa yang bisa bernilai 300 miliar dolar AS? Christian berkata dengan ekspresi agak terpesona. "Itu adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit di tubuh. Bisa membuat pohon mati tumbuh. Dan bisa membuat usia mundur 20 tahun. Duncan mengerutkan kening. "Bagaimana bisa ada hal yang begitu ajaib? Apa kamu terlalu banyak menonton film?" Christian tersenyum dan berkata, "Kamu belum melihatnya dengan matamu sendiri. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Tapi kalau kamu melihat efeknya dengan matamu sendiri, kamu akan terpesona seperti aku." Saat dia mengatakan itu, Christian menjelaskan kepada Duncan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri di pelelangan pil peremajaan hari itu. Duncan tercengang setelah mendengar semua itu. Dia berseru, "Sungguh tidak bisa dipercaya. Ada hal yang sangat ajaib di dunia ini. Sungguh ajaib sehingga saya tidak dapat membayangkan bahwa itu dapat dihubungkan dengan dasar ilmiah apapun. Banyak buku yang saya baca di Amerika sia-sia." Christian berkata sambil tersenyum. "Itulah mengapa saya hanya mengatakan ada banyak hal yang menurut kita tidak mungkin. Mungkin bukan karena ada yang salah dengan hal itu sendiri, tetapi kita tidak cukup tahu." Duncan menghela napas dan berkata, "Kalau obat jenis ini benar-benar tersedia, orang tua saya mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Tapi tidak ada bola untuk itu. Jadi saya tidak mampu membeli obat ini." Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, memandang Christian, dan bertanya, "Mengapa kamu membeli obat ini?" "Untuk siapa?" Christian menghela napas pelan. "Saya membelinya untuk orang tua itu. Gejala Alzheimer-nya semakin sekarang." "Penyakit Alzheimer," Duncan berseru. "Ini penyakit Alzheimer, kan?
Kapan Paman Aker terkena penyakit ini? Bab 4184. Christian berkata dengan emosi. Dia sakit selama lebih dari 2 tahun. Pada awalnya, saya menemukan dia selalu mudah melupakan sesuatu. Kadang-kadang dia meletakkan sesuatu dan dia tidak dapat mengingat di mana dia meletakkannya. Kalau kamu mengatakan sesuatu padanya, dia mengerti saat itu. Dia berbalik dan akan bertanya lagi. Saat itu, kami sudah melibatkan ahli terbaik, dan kami juga membawanya untuk melakukan beberapa pelatihan sistematis untuk melawan penyakit itu. Tetapi penyebab penyakit ini adalah penurunan fungsi otak, jadi tidak ada pengobatan yang efektif. Dan kondisinya terus memburuk. Berbicara tentang ini, Christian berkata dengan senyum masam, penyakit ini juga sangat aneh. Semakin dekat, semakin sedikit dapat mengingatnya. Tetapi semakin lama suatu hal, semakin ringan diingat. Dia tidak bisa mengingat 4 atau 5 tahun lalu. Anak saya sudah melahirkan cicitnya. Tetapi dia selalu merasa anak saya belum menikah. Setiap kali dia melihatnya, dia mendesaknya untuk segera menikah. Belakangan, kondisinya terus memburuk. Baru-baru ini dia tidak dapat mengingat kejadian 10 tahun terakhir. Dan dia tidak akan mengenal putra saya lagi. Karena dalam ingatannya, putra saya masih seorang pemuda 10 tahun yang lalu. Mendengar ini, Dunchan mau tidak mau meratapi. Paman Aker adalah sosok heroik di antara orang-orang Tionghoa di dunia. Dia pasti tangguh dan kuat sepanjang hidupnya. Mengidap penyakit ini benar-benar siksaan yang hebat baginya. Christian menutupi wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan mata memerah. Kondisinya memburuk dan ingatannya telah menurun dari 3 menjadi 5 tahun menjadi 10 tahun atau lebih. Setengah tahun yang lalu menjadi hampir 20 tahun yang lalu. Setelah itu, Christian tiba-tiba terdiam, dan air mata mengalir di matanya. Mata Dunchan melebar, dan dia berkata, Christian, masalah kakakmu, hampir 20 tahun yang lalu. Ya, Christian meratap. Ingatannya saat ini macet pada saat saudara perempuan saya baru saja meninggal, yang merupakan tahap paling menyakitkan dalam hidupnya. Penyesalan yang ekstrim dan menyalahkan diri sendiri. Air mata membasahi wajahnya. Saat ingatannya tertahan di sini, dia bangun setiap hari, memegang foto saudara perempuan saya dan menangis diam-diam. Selalu mengatakan bahwa dia membunuh saudara perempuan saya. Dan seluruh orang dalam keadaan buruk menjadi sangat buruk. Dunchan bertanya, apakah tidak apa-apa di masa lalu? Maksudku, saat ingatannya terus merosot untuk jangka waktu tertentu, ke tahap ketika dia dan saudara perempuanmu mengalami perang dingin sebelum saudara perempuanmu mengalami kecelakaan. Apakah itu lebih baik untuknya? Christian mengangguk, dan berkata, saya juga berpikir begitu sebelumnya. Tetapi dia tidak kehilangan ingatan dalam 6 bulan terakhir, mungkin karena periode waktu ini sangat penting baginya. Pukulan itu terlalu besar, jadi ingatannya macet di sini. Dunchan tertegun sejenak, dan kemudian bergumam setelah beberapa saat. Ingatan terjebak dalam tahap kehidupan yang paling menyakitkan. Ini terlalu kejam. Ya, Christian berkata dengan mata merah. Ini sangat kejam. Jadi selama 6 bulan terakhir, pada dasarnya setiap hari ketika dia bangun, dia harus mengalami rasa sakit karena kehilangan putri kesayangannya. Saat dia mengatakan itu, dia memukul jantungnya, menggertakkan giginya dan berkata, sebagai seorang anak, melihat ayahku sendiri hidup dalam kesakitan yang luar biasa setiap hari, hatiku, bukan rasa sialan. Hidung Dunchan juga sedikit sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya, dan bertanya, apa kata dokter? Apakah ada cara yang baik? Jangan bicara tentang pengobatan, bahkan jika itu membuatnya lebih buruk. Christian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak ada yang bisa dilakukan dokter. Penyakit semacam ini tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal ketika menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dalam analisis terakhir, itu adalah setan orang tua itu sendiri, dan dia belum benar-benar melepaskannya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini, Christian menyesap anggur dan berkata kepada Dunchan, jadi,
Kamu bisa memahami mengapa saya, seorang idiot, bersedia menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan itu. Dengan obat itu, orang tuaku akan bebas. Dunchan tidak berbicara. Dia mengisi gelas anggurnya sendiri, dan kemudian meminum semuanya dalam satu tegukan. Lalu berkata dengan rasa bersalah, "Maafkan aku, Christian. Mulutku yang buruk sangat bau." "Jangan pedulikan itu." Christian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu temperamen seperti apa yang kamu miliki?" Dunchan mengangguk dan bertanya kepadanya, "Lalu apa rencanamu untuk masa depan?" Christian berkata, "Kembali untuk bersantai. Saya harus pergi ke China lagi setelah beberapa saat untuk melihat apakah saya dapat menemui pemilik pil peremajaan. Apapun yang terjadi, saya harus meminta pil peremajaan." Berbicara tentang ini, dia menghela napas panjang, memandangi botol anggur yang hampir habis, dan berkata dengan lembut dengan mata hampa, "Bahkan jika lelaki tua itu membuat 1000 kesalahan saat itu, menambahkan semua kejahatan yang dideritanya di masa lalu, melewati 6 bulan bersama, itu dapat dianggap hutangnya lunas." Bab 4185. Dunchan terdiam lama karena mendengar kata-kata Christian. Saat itu, dia hanya mendengar sedikit tentang kejadian Ashley. Karena sensitif profesional, dia ingin mengetahui rahasia apa yang ada di balik kejadian itu. Tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan mereka semua merahasiakannya. Dia tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Namun, memikirkan Ashley, dia masih tidak bisa menahan desahan. Lalu berkata, "Christian, kakakmu, sayang sekali, jika dia masih hidup, dunia orang kaya mungkin memiliki gambaran yang berbeda saat ini." Christian sedikit mengangguk. Sebagai adik laki-laki dengan perbedaan usia terkecil dengan Ashley, dia paling tahu kekuatan kakak tertua. Dapat dikatakan bahwa nenek moyang keluarga Aker memberikan setengah dari pujian atas kesuksesan keluarga Aker hari ini. Dan kakak mengundang Ashley sendiri mencapai setengah dari pujian tersebut. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan desahan. Kakakku selalu menjadi kuat sepanjang hidupnya. Dia tidak akan pernah menyerah pada hal-hal yang dia putuskan. Orang tua itu sangat mencintainya. Jika dia tidak menikah dan pergi jauh, lelaki tua itu tidak akan bernyanyi dingin di sana selama bertahun-tahun. Jika saudara perempuan saya tidak menikah dengan Curtis, banyak hal yang tidak akan terjadi di kemudian hari. Saat dia mengatakan itu, Christian tidak bisa menahan diri untuk memegang posisi dan menghela napas pelan. "Hei, sekarang aku membicarakan hal ini. Aku hanya bisa menghela napas karena malu." "Kamu Curtis?" Dunchan bertanya. "Aku sama sekali tidak memiliki kesan tentang Curtis. Kurasa aku belum pernah melihatnya dari awal sampai akhir." Christian mengangguk dan berkata, "Wajar jika kamu belum pernah melihatnya. Lelaki tua itu selalu memandang rendah dirinya, dan dia jarang datang ke rumah keluarga Aker." Dunchan buru-buru berkata, "Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mengapa lelaki tua itu begitu berprasangka buruk terhadap saudara iparmu?" Christian mengangkat bahunya, dan berkata tanpa daya, "Sebenarnya, keluarga saudara ipar saya juga berperingkat sangat tinggi di Cina, dan bahkan mencapai posisi pertama dan kedua pada satu titik. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Aker, mereka masih jauh lebih buruk. Saat mereka berdua jatuh cinta, kebetulan itu adalah tahap kebangkitan besar Silicon Valley. Rangkaian investasi yang dilakukan oleh saudara perempuan saya di Silicon Valley mulai menghasilkan keuntungan yang gila-gilaan. Jadi lelaki tua itu selalu merasa kakak ipar saya ada di sini untuk menetap dan sengaja mendekati kakak saya. Dia berprasangka buruk terhadapnya. Ditambah lagi kakak ipar saya ingin membawa kakak saya ke China. Lelaki tua itu sangat menyayangi kakak saya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dibawa ke sisi lain bumi, bagaimana dia bisa setuju?" Setelah itu, Christian berkata lagi, "Kepala ipar saya juga terbuat dari besi." Nyatanya, pada saat itu, wanita tua itu sedang melakukan pekerjaan lelaki tua itu.
Dia pikir sebaiknya minta ipar saya tinggal di Amerika Serikat. Setelah mereka menikah, mereka bisa hidup dan berkembang di Amerika Serikat. Lelaki tua itu kemudian melepaskannya. Artinya selama ipar saya mau tinggal, dia tidak akan lagi disetujui dengan pernikahan mereka. Dunchan berseru. Apa maksud orang tua itu? Apakah dia ingin saudara iparmu menjadi menantunya? Tidak dapat dikatakan bahwa dia adalah menantunya. Christian menjelaskan. Niat lelaki tua itu hanya meminta mereka berdua tinggal di Amerika Serikat untuk berkembang. Dan lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa dia harus memberi nama Aker ketika mereka memiliki anak di masa depan. Itu dihitung sebagai menantu, kan? Dunchan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak buruk. Kamu harus tahu. Dia bukan manusia Phoenix atau bocah malang yang tidak punya apa-apa. Dia juga dari keluarga terkenal, tapi dia tidak berasal dari keluarga Aker. Dia tidak akan bersedia tinggal di keluarga wanita untuk berkembang. Christian mengangguk. Itu alasan yang sama. Tetapi lelaki tua itu sendiri berpikir bahwa ini sudah merupakan konsesi besar, dan pihak lain seharusnya tidak menyetujuinya. Tetapi saudara ipar saya berpikir bahwa ini adalah masalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan. Kedua belah pihak tidak pernah bisa menyelesaikan perbedaan. Dunchan sedikit mengangguk, terdiam beberapa saat, dan bertanya, "Oh, ya, aku ingat saudara perempuanmu memiliki seorang putra. Suatu kali dia membawa anak itu kembali untuk menemui wanita tua itu. Saya bertemu dengannya. Bagaimana kabar anak itu sekarang?" Christian sedikit terkejut, lalu menghela napas, dan berkata dengan agak melankolis, "Setelah saudara perempuan dan ipar saya mengalami kecelakaan, keponakan saya menghilang. Selama bertahun-tahun, banyak orang mencarinya, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Jangan melihat lelaki tua itu yang tidak pernah mengungkapkannya. Faktanya, dia tidak pernah berhenti mencarinya selama 20 tahun terakhir." Bab 4186. Setelah itu, Christian berhenti sejenak, dan kemudian berkata lagi, "Pada tahun saudara perempuan saya mengalami kecelakaan. Lelaki tua itu membangun dana perwalian tujuan khusus di Morgan Bank, dan memasukkan $1 miliar ke dalamnya setiap tahun. Uang ini digunakan untuk dua tujuan. Satu untuk menemukan keponakan saya, dan yang kedua untuk memberikan sisa uang setelah lokasi. 20 tahun telah berlalu, dan lelaki tua itu telah menyumbangkan total $20 miliar AS. Dalam 20 tahun terakhir, dibutuhkan kurang dari setengah untuk menenangkan banyak waktu untuk menemukan keponakan saya di seluruh dunia. Menghabiskan sekitar 6 hingga 7 miliar dolar AS. Dunchan tercengang, dan berkata, harganya sangat mahal untuk menemukan seseorang. Ya, Christian menjelaskan. Di era informasi, tampaknya mudah untuk menemukan seseorang. Tetapi sebenarnya dunia ini sangat luas. Jika melewatkan sudut tertentu, mungkin tidak akan pernah menemukan orang ini dalam hidup. Setelah tim menyebarkan peta dunia, sedikit pencarian, ratusan ribu orang berlarian, makan dan memberi makan, biayanya sangat tinggi. Selain itu, ada biaya informasi. Terlepas dari berguna atau tidaknya informasi itu, selama ada masukan, harus membayar biaya tertentu. Dan tidak bisa meminta kepada pemerintah, polisi, dan geng untuk membantu dalam hal semacam ini. Karena kami khawatir ada kebocoran informasi, melakukan hal-hal buruk dengan niat baik, sehingga harus ditemukan oleh tim kami sendiri sedikit demi sedikit. Dan begitu menemukan tersangka, harus melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan DNA pihak lain untuk perbandingan. Ini juga merupakan biaya yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, perbandingan DNA saja telah dilakukan puluhan juta kali. Dunchan bertanya dengan bingung, "Kalian tidak muncul di sini?" "Tidak," Christian menghela napas. "Aneh sekali. Saya sudah mengunjungi hampir setiap tempat di dunia yang ada penghuninya. Tetapi saya tidak dapat mempostingnya. Mungkin itu arah yang salah." Dunchan bertanya lagi, "Apakah kamu mencarinya di Tiongkok?" "Tentu saja," Christian berkata. "Pada saat itu, kami mulai dari tempat kejadian.
Setelah penundaan tempat itu, secara bertahap menyebar ke seluruh negeri, menyebar ke seluruh Asia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saya mencari kemana-mana, tetapi tidak ada berita. Dunchan bertanya lagi, apakah kamu mengirim seseorang untuk memeriksa keluarga saudara iparmu? Mungkin mereka adalah anak itu. Christian berkata sambil tersenyum. Tentu saja kami memeriksa. Bukan hanya memeriksa, tetapi dalam beberapa tahun pertama, kami juga mengirimkan tim terbaik untuk menyatukan mereka. Dan kami tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Tapi kami tidak menyerah. Keluarga besar mana yang tidak tahu cara bermain trik? Dengan sangat hati-hati, kami tidak akan menyerah sampai kami mendapat konfirmasi 100%. Karena takut mereka bersembunyi terlalu dalam. Jadi, 15 tahun yang lalu, kami mengirim sekelompok orang lain untuk menyusup ke dalam keluarga mereka. Salah satu dari mereka membutuhkan waktu 10 tahun penuh untuk menjadi kepala pelayan pribadi dari pewaris pertama keluarga mereka. Jangka waktunya hampir 5 tahun yang lalu. Dan pada saat itulah kami akhirnya bisa 100% yakin bahwa keluarga ipar saya benar-benar tidak mengetahui keberadaan keponakan tertua saya. Dan orang tua mereka juga seperti kami. Mereka mencarinya kemana-mana. Lihatlah semua ini. Kami menghabiskan waktu 15 tahun untuk memastikan apakah orang itu ada dalam keluarga saudara iparku, atau apakah mereka mengetahui suatu petunjuk. Semua sia-sia, tidak ada cara lain. Melihat keranjang bambu itu kosong, kami menarik semua orang. Bab 4187. Setelah mendengarkan kata-kata Christian, Dunchan menumbangkan ketiga pandangan tersebut, dan menghela napas. Kamu lebih kejam daripada mata-mata perang. Seluruh perang dunia II terjadi dari tahun 1939 hingga 1945. Dan itu hanya 6 tahun. Sedangkan kamu bertahan selama 10-15 tahun. Ya, Christian berkata dengan serius. Lihat, keluarga besar ini pada dasarnya memiliki gaya yang sama dalam melakukan sesuatu. Mereka tidak takut menghabiskan uang, membuang waktu, dan energi. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan proyek tersembunyi di balik ini. Untuk mentransfer bakat yang kami kembangkan ke beberapa keluarga besar di China tanpa menunjukkan jejak apapun. Kami bekerja sama dengan China lebih dari 10 tahun yang lalu untuk mempromosikan kembalinya siswa tingkat tinggi Tionghoa perantauan untuk berkembang. Lulusan Tionghoa perantauan dari universitas besar di Amerika Serikat kembali ke Tiongkok sekaligus, dan meminta mereka memasuki keluarga ini melalui rekrutmen sosial untuk bekerja keras dari awal. Kami telah menangani masalah ini selama lebih dari 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini, kami harus terus membayar biaya tinggi kepada orang-orang ini secara pribadi. Jadi kamu bisa mengerti mengapa begitu banyak uang dihabiskan. Dunchan mengangguk dan berkata dengan emosi. Mengerti, selama 20 tahun. Miliaran dolar dihabiskan untuk masalah yang sia-sia. Hanya kalian orang kaya yang mampu membakar begitu banyak uang. Christian tersenyum sedikit. Ini tidak bisa dianggap membakar uang. Meskipun harganya sangat mahal, uang itu dihabiskan sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Dan uang itu disimpan dalam bentuk surat berharga. Keuntungannya sangat besar. Dalam kurang dari setengah setahun, saldo akun hampir 356 miliar. Dunchan berseru. Mengapa begitu banyak? Bukankah sudah menghabiskan miliaran? Christian mengangguk dan berkata, menghasilkan uang sambil membelanjakannya. Pendapatan perwalian sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun yang baik, adalah normal untuk mendapatkan lebih dari selusin poin setahun. Selain itu adalah model bunga majemuk, dan secara alami akan berguling banyak. Berbicara tentang ini, Christian berkata lagi, jadi, menurut kamu kami bodoh, bahkan ceroboh, dan menghabiskan banyak uang dengan sia-sia. Tetapi sebenarnya kami tidak mengeluarkan biaya apapun. Semuanya dilakukan oleh orang yang berdedikasi. Untuk melakukannya, kami tidak perlu melakukannya sendiri. Dan pada akhirnya, total buku besar sebenarnya sedikit menguntungkan. Dunchan yakin, dan menghela napas. Keuntungan yang besar. Uang menghasilkan uang. Di masa damai,
Kekayaan kalian orang kaya benar-benar abadi. Setelah itu, dia menertawakan dirinya sendiri lagi, dan berujar, tidak seperti saya. Saya hanya tahu bagaimana menangkap orang dan menyelesaikan kejahatan. Saya tidak memiliki kecerdasan ekonomi. Christian berkata dengan serius. Secara teoritis, selama keturunan orang kaya itu menjaga tangan mereka sendiri dan tidak menggunakan uang itu untuk keluar dan melakukan kesalahan. Bahkan jika orang kaya itu hanya memiliki 100 juta dolar AS, menyimpannya dalam bentuk surat berharga, dapat menjamin generasi masa depannya tidak akan pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan. Dunchan tidak dapat menahan desahan. Kalau kamu berhasil menemukan keponakanmu, bukankah nilainya akan meningkat 3 atau 4 miliar dolar begitu saja? Lebih dari itu, Christian berkata, ketika kondisi lelaki tua itu memburuk, dia takut suatu hari dia akan menjadi bingung dan kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Dia mengisi lebih dari 60 miliar akun itu di sekali jalan, yang menghasilkan 100 miliar. Ya, dan kemudian dia mengubah persyaratan surat berharga. Pokok 100 miliar yuan tidak akan berubah, dan semuanya akan dicadangkan untuk keponakan saya. Dia hanya akan mengambil keuntungan tahunan untuk menemukannya. Tetapi meskipun demikian, keuntungan tahunan masih akan hilang miliaran dolar. Jadi, jika keponakan besar saya dapat ditemukan, nilainya akan meningkat sebesar 100 miliar dolar AS begitu saja. Setelah mendengarkan, Dunchan menyalakan cerutu, mengisap perlahan, lalu duduk tegak. Dia meluruskan kerahnya, menyeringai dan berkata, Christian, bagaimana menurutmu kalau aku menjadi keponakanmu? Christian terkejut, tetapi kemudian dia sadar dan memarahi sambil tersenyum. Persetan denganmu. Bab 4188. Dunchan tertawa, dan berkata, aku layak menjadi keponakanmu. 100 miliar dolar. Menurut caramu bermain sebagai orang kaya, ketika kamu menghabiskannya sampai kamu mati, kamu bahkan tidak bisa menghabiskan semua bunganya. Christian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya tidak tahu apakah keponakan saya masih dapat ditemukan. Kalau saya dapat menemukannya, saya kira akan sulit selama bertahun-tahun menghabiskan uangnya. Dengan kontribusi ibunya untuk keluarga Aker, tidak layak memberinya 100 miliar dolar AS ini. Seharusnya lebih dari itu. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi dengan menyesal berkata, sayang sekali orang tua itu sakit. Jika dia benar-benar bisa menemuinya, dia mungkin sudah tidak dapat mengenalinya. Bahkan jika saya memberitahu orang tua itu bahwa itu adalah dia, orang tua itu mungkin tidak percaya. Kalau orang tua itu sehat, dia akan bisa melihatnya. Dan saya yakin, dia akan memberinya lebih banyak uang. Meskipun dia jarang mengatakannya selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar merindukan cucunya di dalam hatinya. Segera, dia berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, wanita tua itu menabung banyak uang untuk cucunya. Dia selalu berkata bahwa dia akan memberikannya ketika dia menemukannya. Meskipun tidak sebanyak 180 miliar, tapi tidak kurang dari 18 miliar. Dunchan sudah agak mati rasa karena kaget mendengar jumlah itu. Dia tidak terkejut, tetapi menggoda. Kamu adalah seorang paman. Bukankah kamu mengungkapkannya? Apakah perlu dikatakan? Christian berkata dengan serius. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah saudara perempuan saya. Jika keponakan saya dapat ditemukan, saya akan memberi dia 18,8 miliar. Kaiden, Jackson, dan Lulu, masing-masing mungkin akan memberi tidak kurang dari 100. Hitung saja, hampir 2000. Dunchan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keponakan ini bisa menjadi orang terkaya di dunia di Forbes. Christian berkata sambil tersenyum. Itu tidak masuk hitungan. Jika benar-benar orang terkaya di dunia, orang yang saat ini menduduki peringkat nomor 1 di Forbes bahkan tidak akan masuk 10 besar. Berbicara tentang ini, Christian tidak bisa menahan napas lagi. Dia menertawakan dirinya sendiri. Hei, bagaimana dengan 200 miliar? Banyak yang bisa dibeli, tetapi pada saat kritis,
Aku bahkan tidak dapat membeli pil peremajaan. Dunchan tertawa dan berkata, sepertinya kamu memiliki banyak kebencian terhadap pil peremajaan kali ini. Christian mengangguk dan berkata dengan serius, kebencian saya benar-benar terlalu besar. Saya, Christian, tumbuh begitu besar, dan saya tidak pernah menderita seperti itu. Pemilik pil peremajaan jelas memiliki karakter. Saya bersedia memberinya 370 miliar dolar. Tapi baginya, begitu banyak uang tidak sebaik prinsipnya. Saat dia mengatakan itu, Christian bertanya kepada Dunchan, apakah kamu tahu bagaimana Tuan Jordan Fox digulingkan oleh putranya? Tidak yakin, Dunchan berkata, keluarga Fox tidak merilis informasi apapun. Mereka mengatakan bahwa lelaki tua itu semakin tua. Dan Dewan Direksi setuju bahwa dia tidak lagi cocok untuk posisi kepala keluarga. Tapi saya tahu mereka pasti mengambil kesempatan untuk menggeser lelaki tua itu. Mengambil kesempatan lelaki tua itu pergi ke China. Dia membuat lelaki tua itu kosong. Christian mendengus dan berkata, ketika kamu sudah tua, itu hanya masalah retorika. Bahkan sampah keluarga Fox tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Fox yang berusia lebih dari 90 tahun. Alasan sebenarnya untuk ini adalah bahwa Tuan Fox juga berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan. Dia menetapkan harga 200 miliar dolar AS. Setelah saya dikeluarkan, dia seharusnya berhasil menawar pil peremajaan. Tetapi putranya Spencer memotong jalan keluarnya. Itu juga setara dengan memotong jalan hidupnya. Dengan kondisi fisik lelaki tua itu, saya pikir paling lama 1 tahun. Sial, Dunchan berseru. Sangat buruk. Jelas mereka tidak ingin lelaki tua itu hidup terlalu lama. Dan mereka tidak ingin lelaki tua itu menghabiskan terlalu banyak uang. Ya, Christian mengangguk dan berkata, jadi, cucu Spencer diculik dan mereka diminta uang tebusan 200 miliar yuan. Setelah saya mendengar berita itu, saya pikir itu cukup menarik. Bukankah ini seperti reinkarnasi yang sangat bagus? Bab 4189. Pada saat yang sama, kepala pelayan keluarga Fox, serta beberapa orang kepercayaan, segera menghubungi keluarga pemilik pesawat Concorde di dunia. Setelah kejadian ini, Spencer tidak sabar untuk membeli Concorde untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat di masa depan. Karena keluarga Fox yang tidak memiliki Concorde untuk menerbangkan orang dari New York ke Jepang, dan butuh waktu penerbangan setidaknya 13 jam. Tapi dengan Concorde, hanya butuh waktu 5,5 jam untuk sampai ke sana. Dalam waktu normal, jeda 7 atau 8 jam bukanlah apa-apa. Tetapi jika itu adalah momen kritis, waktu ini cukup untuk menyebabkan terlalu banyak variabel. Karena pembelian Concorde adalah kebutuhan normal bagi keluarga Fox, dan itu bukan rahasia, maka bawahan ini tidak menghindari yang lain. Dan pada dasarnya masing-masing menemukan tempat yang relatif sepi, lalu buru-buru mulai berbicara di telepon. Setiap orang juga diam-diam bersaing satu sama lain. Siapapun yang dapat membantu keluarga Fox mendapatkan Concorde pertama kalinya, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Ketika pelayan itu kembali ke villa pertama dengan jam tangan Richard Miller yang diberikan oleh Finlay, dia terkejut karena banyak orang menelepon terus-menerus. Seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi. Dia ingat penjelasan Finlay. Dia segera menemui asisten pria yang selalu tertarik padanya, dan bahkan ingin lebih dekat dengannya berkali-kali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Peyton, mengapa kamu tidak istirahat setelah selesai jam kerja?" Pria bernama Peyton Sate adalah salah satu orang kepercayaan kepala pelayan besar keluarga Fox. Dia selalu mengagumi kecantikan pelayan itu dan berangan-angan dalam hatinya. Tetapi pelayan itu juga tahu bahwa Peyton hanya memiliki pemikiran seperti itu tentang dirinya. Bukannya ingin jatuh cinta pada dirinya dan menikah secara normal. Dia tidak memberinya kesempatan. Peyton tidak terkejut melihat Casey saat ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya masih harus mengerjakan beberapa hal." "Mengapa kamu belum pulang?" Casey menjawab, "Saya khawatir dengan kesehatan nenek. Saya akan lihat apakah ada yang bisa saya bantu." Peyton mengangguk tanpa ragu. Melihat tidak ada orang di sekitar,
Dengan senyum sembrono di wajahnya, dia berkata, "Casey, libur akhir pekan. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke Las Vegas?" "Pergi ke Vegas?" Pelayan itu berkata dengan canggung. "Hanya kita berdua." "Itu benar," Peyton berkata sambil tersenyum. "Tentu saja kita berdua. Beyoncé akan mengadakan pertunjukan besar di kasino Las Vegas. Bukankah kamu selalu menyukainya? Aku akan membawamu ke sana untuk melihat dunia." Casey tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Jika di masa lalu, ketika dia mendengar tentang hal semacam ini, dia pasti akan mendambakannya. Tapi sekarang, bagaimana Beyoncé bisa masuk ke matanya? Menurutnya, dia akan menjadi nyonya muda keluarga George di masa depan. Jadi, dia siap untuk menolak saat itu juga. Namun, dia mengingat instruksi Finlay. Jadi dia dengan sengaja mengawasi, memandang Peyton, dan berkata sambil tersenyum, "Jika ada kesempatan, tentu saja saya mau saja. Tapi ada begitu banyak hal di rumah sekarang. Kita fokus dulu. Tidak baik melepas pekerjaan, bukan?" Peyton melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan santai, "Kita mencari nafkah. Kita harus beristirahat saat harus beristirahat. Tidak perlu terlalu khawatirkan keluarga majikan. Selain itu kita mungkin tidak terlalu mengurus diri kita sendiri. Ada begitu banyak pelayan yang bergantian istirahat. Kalau terjadi sesuatu, semua orang tidak akan istirahat. Semua orang akan bergegas ke kamar nenek besar. Nenek besar tidak bisa tahan." Pelayan itu mengangguk. "Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal." Bab 4190. Peyton tertawa dan berkata, "Itulah yang terjadi." Lagi pula, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Casey, "Saya sedang menegosiasikan masalah besar. Saya akan menyelesaikan negosiasi ini dalam 2 hari ke depan. Saat itu, bonus pasti akan sangat besar. Kalau saya mendapatkan bonus, saya akan membawa kamu ke Las Vegas dan kita bersenang-senang." Casey mencemooh di dalam hatinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Negosiasi besar apa? Coba ceritakan, itu akan memuaskan rasa ingin tahuku." Peyton mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan ingin membeli pesawat Concorde. Kebetulan saya mengenal sebuah keluarga di Prancis yang memiliki pesawat dan ingin menjualnya. Saat ini saya membuat koneksi dengan orang-orang mereka." Pelayan itu bertanya dengan bingung, "Apa itu Concorde?" Peyton menjelaskan, "Sebuah pesawat supersonik yang dapat terbang lebih dari 2000 km dalam 1 jam." Pembantu itu bertanya lagi, "Apa gunanya membeli pesawat secepat itu?" "Tentu saja banyak manfaat," Peyton berkata dengan wajah serius. "Kali ini, Tuan mengirim orang ke Jepang. Tanpa Concorde dibutuhkan setidaknya 13 jam untuk terbang. Kalau ada Concorde, hanya mengambil setengah dari waktu." Ketika Casey mendengar tentang Jepang, dia mengingat Finlay yang berpesan untuk lebih memperhatikan apakah seseorang menyebut ninja Jepang. Dia segera menjadi waspada. Dia tidak sabar untuk melakukan sesuatu untuk Finlay. Untuk membuktikan kepadanya bahwa meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak membaca terlalu banyak buku, dia pasti dapat memainkan peran sebagai nyonya muda dari keluarga George di masa depan. Jadi, dia langsung bertanya ragu-ragu, "Pergi ke Jepang? Ingin menemukan ninja Jepang itu atau semacamnya?" Peyton sedikit terkejut, merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata dengan santai, "Jangan bicara omong kosong tentang ini. Cari tahu saja sendiri." Pelayan itu sangat bersemangat. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, saya tahu." "Ngomong-ngomong, Peyton, saya harus pergi ke tempat nenek untuk melihat apa yang terjadi. Kalau nyaman bagimu, beritahu saya." Peyton terkekeh. "Ayo, aku akan membuat janji denganmu terlebih dahulu." Pembantu itu berkata, "Kalau begitu saya akan pergi ke sana dulu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Peyton menatap punggung pelayan itu. Matanya terfokus pada pinggang dan pantatnya yang bergoyang. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Gadis kecil ini, mungkin dia masih perawan.
Aku tidak akan pernah membiarkanmu terbang kali ini. Setelah pelayan itu pergi, dia tidak langsung pergi ke kamar neneknya, tapi langsung pergi ke kamar mandi yang kosong, mengeluarkan ponselnya, dan mengirimkan pesan kepada Finlay. Isi informasinya adalah, Tuan George, saya baru tahu bahwa Tuan mengirim orang ke Jepang untuk menemukan ninja Jepang dengan pesawat. Menurutnya pesawat biasa terbang terlalu lambat. Dia berencana membeli pesawat bernama Concorde. Setelah memposting pesan ini, Casey menekan telepon ke dadanya dengan kedua tangan, dengan penuh harap menunggu kekasihnya mengiriminya pujian. Namun, dia tidak menerima jawaban Finlay, karena ketika Finlay melihat berita ini, dia langsung melompat dari tempat tidur. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, dia melihat ke telepon dengan ngeri, dan bergumam di mulutnya. Sial, sudah berakhir, mungkin kali ini benar-benar sudah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.